Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Rahma Muyasarono dalam materi yang berjudul Lahir dan Berkembangnya Agama Islam di Indonesia. Materi ini sendiri terdiri dari 10 bab dan ini adalah bab ke-7 di mana kita akan membahas mengenai kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan keduanya saling berhubungan baik. Banyak orang akhirnya mengenalnya sebagai Kerajaan Makassar. Dia berletak strategis di perairan timur Indonesia, yaitu di daerah Semenanjung Barat Daya Sulawesi. Dan Kerajaan Makassar ini merupakan kerajaan maritim yang terkenal. Sebagai penghasil rempah-rempah, Kerajaan Makassar sering dikunjungi pedagang-pedagang nasional maupun internasional. Dan bersama dengan Kerajaan Malaka, Banten, dan Demak, Kerajaan Makassar membentuk jalur perdagangan laut internasional pada abad ke-16 hingga ke-17. Kerajaan Makassar juga memiliki hubungan diplomasi yang baik dengan Kerajaan Ternate di Maluku. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar itu belum memeluk agama Islam. Baru setelah kedatangan Dato' Ri Bandang dari Sumatera sebagai penyebar agama Islam, Makassar akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam. Sultan Alauddin adalah Raja Makassar pertama yang memeluk Islam. Dan ia berkuasa dari tahun 1591 sampai 1638. Sebelumnya, Sultan Alauddin bernama asli Karaeng Matowaya Tumamenanga Ri Agamana. Kemudian setelah Sultan Alauddin wafat, Kerajaan Makassar diperintah oleh Muhammad Said. Setelah Muhammad Said, Raja Makassar berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Dan Sultan Hasanuddin berkuasa sejak tahun 1653. Dan masa pemerintahan Sultan Hasanuddin merupakan masa gemilang atau masa kejayaan Kerajaan Makassar. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Ruwu, Wajo, Sopeng, dan juga Kerajaan Bone. Sultan Hasanuddin juga berniat menjadikan Kerajaan Makassar sebagai penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia di bagian timur. Untuk itu, Sultan Hasanuddin harus menghadapi kekuatan armada VOC Belanda sebelum dapat menguasai Maluku. Keberanian Sultan Hasanuddin untuk menentang Belanda menyebabkan ia dijuluki ayam jantan dari timur. Belanda berusaha keras menghentikan serangan-serangan Kerajaan Makassar. Untuk itu, Belanda bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Arupalaka. Dan Arupalaka bersedia membantu Belanda dengan syarat Kerajaan Bone diberikan kemerdekaan. Pada tahun 1667, Belanda dengan bantuan Kerajaan Bone dia berhasil menekan Kerajaan Makassar dan menyetujui Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 kesepakatan, yaitu VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar, Makassar harus melepaskan daerah yang dikuasainya seperti Bone dan Sopeng dan mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Kemudian setelah Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669, Mapa Somba putranya berusaha meneruskan perjuangannya melawan Belanda. Tapi kemudian pasukan Kerajaan Makassar akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dan sehingga Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai oleh Belanda. Kemudian kekuatan ekonomi Kerajaan Makassar berhubungan dengan kekuatan maritimnya yang sangat tangguh. Jadi kerajaan ini adalah penguasa jalur perdagangan Nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Hal itu didukung oleh teknologi dan pengetahuan tentang pelayaran dan perkapalannya. Letaknya yang sangat strategis membuat kerajaan ini menjadi salah satu penyimpanan dan pelabuhan penyalur rempah-rempah dari Maluku. Namun itu semua sebelum dia akhirnya runtuh dan dikalahkan oleh Belanda. Nah, untuk kerajaan Goa Talo atau kerajaan Makassar cukup sampai sini aja. Nanti di bab ke-8 kita akan membahas mengenai kerajaan Mataram Islam. Untuk itu langsung aja kalian klik bab 8 dan kita akan ketemu lagi di sana. Oke, goodbye.